Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu lagi di pertemuan kali ini. Kali ini saya akan membahas terkait dengan, pengantar dari grafika komputer. Setelah kalian melihat dari pengantar yang sudah saya buat di video sebelumnya, silakan nanti jika ada pertanyaan terkait dengan itu, silakan ditanyakan ketika kita melakukan pertemuan tadi, pertemuan yang akan kita lakukan nanti siang, begitu. Oke, pada, pertemuan ini saya akan membahas terkait dengan pengantar grafika komputer. Saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, semoga semoga sudah bisa terlihat ya di layar, kita masing-masing bahwa, pada pertemuan kali ini memang kita akan khusus untuk membahas terkait dengan grafika komputer secara basicnya. Mungkin pengetahuan dasar saja bahwa terkait dengan grafika komputer. Kenapa harus ada grafika komputer, kenapa komputer itu harus mengenali satu buah gambar dan sebagainya. Mungkin kita akan bahas secara langsung. Nah, pada dasarnya begini, kita mulai dari bagaimana manusia itu merupakan satu buah makhluk yang bisa tampak secara visual, ya. Jadi manusia merupakan makhluk yang tampak secara visual, dapat dilihat oleh indera penglihatan mata. Nah, manusia mengandalkan penglihatannya untuk memahami dunia sekitarnya, bahwa sekitarnya kita bisa melihat satu buah objek, satu buah benda, satu buah bentuk hewan, tumbuhan dan sebagainya. Kemudian kita bisa identifikasi, kita bisa pelajari, kita bisa kenali ya melalui panca indera. Nah, di sini kita lihat bahwa indera penglihatan manusia itu ya memiliki beberapa kemampuan tersendiri ya, di antara lain ya, kemampuan alamiahnya adalah dapat mengidentifikasi, dapat mengadaptasikan, dapat merasakan, dapat mengklasifikasikan, serta dapat memahami atau bisa menyimpulkan satu satu buah kesimpulan, satu buah keputusan. Nah, eee, kemampuan ini secara alamiah diperoleh oleh manusia tanpa perlu kita, paksa. Nah, adaptasi, identifikasi, klasifikasi, feeling, interpretasi, dan semuanya itu, pada alamiahnya itu akan bisa kita lakukan dengan melalui secara indera mata. Nah, dari indera mata ini akan menjadi satu buah inputan ya, akan dapat menjadi sebuah inputan untuk kita bisa, memproses ya gambar, objek visual di sekitar kita menjadi sebuah identifikasi, menjadi sebuah interpretasi, menjadi sebuah kesimpulan yang mungkin kita bisa langsung kenali tanpa perlu kita melakukan proses terlalu lama. Nah, terkait dengan visualisasi atau grafika komputer sendiri di mana kita akan melihat sebuah, namanya visualisasi objek secara visual, secara virtual dalam, komputer. Nah, kita akan mengenali terlebih dahulu kaitannya dengan citra atau image. Nah, image atau gambar atau citra ya, yang kita kenali itu adalah merupakan satu buah kumpulan data yang merekam ya, visual informasi di lokasi spasial atau yang biasa kita kenal dengan pixel. Nah, satuan pixel ini kita kenal dari putih hingga dengan warna hitam. Kalau kalian sudah pernah dapatkan di pemrograman web, mungkin sudah tahu bagaimana mendesain satu web ya dengan warna tertentu dari 0 sampai 255 pixel. Nice ya. Nah, pixel ini juga bisa digunakan ketika kalian merancang atau mendesain, membuat satu gambar, meng-create satu apa ya istilahnya flyer, kemudian menentukan gambar dan sebagainya dengan ukuran pixelize. Nah, dari pixel ini kita dapat satuan ukuran terkecil ya dari satu buah image. Nah, ketika image itu kita besarkan, tidak lagi ketika ketika kita tadi melihat bahwa ya tampilan sebelumnya kita melihat sebuah mata yang bisa kita identifikasikan ke dalam bentuk mungkin jenis kelamin bahwa ini merupakan mata yang dimiliki oleh seorang perempuan dengan hidung, kemudian dengan penampakan jidat sedikit. Nah, itu juga kita bisa, ketahui secara langsung, tetapi tidak dengan image, tidak dengan komputer ya. Komputer tidak mengetahui ketika komputer kita masukkan satu buah gambar, dia tidak mengenali dalam bentuk gambar, dalam bentuk visualnya, tetapi dia hanya mengenali dalam bentuk
kumpulan dari angka. Nah, image sendiri ini merupakan representasi kemiripan, imitasi dari suatu objek atau benda. Nah, ada beberapa kaitan ya antara disiplin ilmu. Di antaranya adalah grafika komputer, pengolahan citra, dan pengenalan pola. Kalau kalian lihat di sini adalah dinyatakan bahwa inputan dari grafika komputer itu adalah deskripsi, outputannya adalah citra, kemudian pengolahan citra sendiri adalah citra, inputannya, kemudian outputannya adalah citra juga. Sedangkan pengenalan pola, inputannya citra, dan outputannya adalah deskripsi. Apa sih yang dimaksudkan di sini dengan deskripsi, citra, kemudian menjadi inputan dan outputan dan sebagainya, kita akan bahas. Pembahasan seperti ini, bahwa grafika komputer sendiri sebenarnya merupakan satu cabang ilmu komputer, karena semuanya adalah cabang ilmu informatika yang sifatnya adalah membuat atau mengolah satu buah citra, satu buah data dengan domain tertentu. Nah, cabang informatika ini yang grafika komputer tadi kita pelajari, yang akan kita pelajari ini merupakan salah satu cabang ilmu informatika yang memproses atau mengolah data berupa deskripsi yang akan dijadikan satu buah citra. Nah, deskripsi ini dicontohkan misalnya begini. Kalau kita misalkan bahwa citra ini merupakan gabungan atau kumpulan dari koordinat titik. Jadi ada sebuah titik, 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 titik. Ketika titik itu digabungkan atau dua buah titik itu digabungkan akan menjadi satu buah garis. Kemudian ketika dua buah garis itu dikumpulkan dengan garis-garis titik-titik lainnya, maka akan menjadi satu buah bidang, satu buah objek. Nah, dari objek ini kita akan ketahui bahwa dia dalam bentuk kotak, segitiga, dan sebagainya. Kemudian pengolahan citra. Pengolahan citra ini adalah lanjutan dari grafika komputer. Inputannya adalah citra, kemudian outputannya adalah citra. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah memperbaiki dari kualitas citra. Jadi citra yang menjadi inputan akan diperbaiki dan akan diolah menjadi citra yang lebih baik kualitasnya, ya, menjadi lebih baik dan bisa diinterpretasi ketika dia sudah menjadi outputan. Kemudian untuk pengenalan pola, inputannya sebuah citra yang tadi sudah diperbaiki, ya, kemudian dipelajari pola-polanya, dipelajari kelas-kelasnya, dipelajari angka-angkanya dalam bentuk numerik maupun simbolik, kemudian kita bisa ambil satu buah kesimpulan, satu buah atau lebih kesimpulan. Nah, begitu. Nah, pertanyaannya mengapa kita harus belajar grafika komputer? Banyak sekali ya, bagaimana kita bisa mengidentifikasikan bahwa apa sih sebenarnya yang ingin kita dapat dari belajar grafika komputer. Banyak orang yang mengatakan ketika belajar grafika komputer itu hanya sebatas bagaimana kita bisa mendesain layaknya bagaimana kita menggunakan Corel Draw maupun Photoshop. Tidak, lebih dari itu grafika komputer ini bisa apa ya, kita bisa membuat satu buah animasi, satu buah game, satu buah ide, skenario, kita bisa mendesain flyer, kita bisa meng-create objek, kita bisa membuat satu virtual dunia, ya, kita bisa membuat virtual dari bentukan ya 2 dimensi maupun 3 dimensi untuk objek tertentu, misalnya objek dunia nyata yang kita lihat, misalnya tubuh, komputer, dan sebagainya, itu bisa kita bentuk. Nah, beberapa orang menginginkan seperangkat alat yang lebih baik untuk merencanakan satu buah kurva. Kalau kaitannya dengan akademis ya, mereka menginginkan menyajikan data yang mereka temui dalam satu buah studi atau pekerjaan mereka. Yang lainnya adalah ingin menulis satu buah game, ingin meng-create satu buah game, animasi, ya, kemudian yang lain bisa untuk mengekspresikan jiwa artistiknya, jiwa seninya. Nah, kebanyakan orang ingin juga menjadi lebih produktif dengan cara menggunakan grafika komputer. Contohnya ketika kita ingin mempresentasikan sesuatu, kita tidak lagi menggunakan tekstual seperti ini, bisa dalam bentuk tampilan suatu gambar atau visualisasi tertentu yang bisa menginformasikan relevan terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, bagaimana mengkomunikasikan ide tampilan dalam bentuk grafis. Nah, grafika sendiri sebenarnya adalah merupakan representasi dari sebuah objek dunia nyata secara visual yang tampak dapat diindra oleh penglihatan, ya. Sedangkan grafika komputer sendiri merupakan teknik bagaimana kita bisa menggambar, ya, seni menggambar satu buah gambar, garis, kemudian bidang lainnya menggunakan satu komputer dengan bantuan bahasa pemrograman. Nah, grafika komputer ini ya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa dia terdiri dari sejumlah pixel, ya.
Nah, pixel sendiri merupakan satuan terkecil dari gambar atau grafis yang diwakili di layar komputer. Jadi kalau kalian sudah mengenal terkait dengan pixel, maka itu adalah satuan terkecil dari gambar ya, di layar komputer ya, tepatnya. Nah, grafika sendirinya sering melibatkan alat-alat ya dan gambar-gambar yang ingin mereka hasilkan sesuai dengan bidang studi yang mereka temui begitu, mereka tekuni. Kemudian, tugas utama dari komputer grafis ini sebenarnya ada tiga. Pertama adalah modeling, kemudian rendering dan animasi. Modeling ini secara lebih umumnya kita bisa definisikan sebagai kita membuat satu buah model, satu buah objek yang itu bisa dibentuk dan apa ya, membuat terlihat secara rangka, secara apa ya istilahnya, bentuk rangka begitu. Nah, sedangkan rendering ini kita bisa menghasilkan gambar itu tadi dalam bentuk yang lebih baik, ya, sudah mendapatkan tekstur dan sebagainya. Kemudian animasi kita bisa mendapatkan gambar itu bisa berubah dalam waktu atau dalam satu buah timelines ya, time lapse dan sebagainya yang kalian bisa lihat bahwa dia bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi sehingga membuat satu buah animasi. Jadi tugas komputer grafis itu sebenarnya adalah tiga, modeling, rendering, dan animasi, gitu ya. Semoga harapannya setelah perkuliahan ini selesai, kalian bisa mendapatkan ilmu dasar praktis untuk menerapkan tiga tugas utama modeling, rendering, dan animasi dari komputer grafis. Begitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana modeling ini ya mengambil gambar yang asli, kemudian kita menggambar secara virtual ya, menjelaskan ya dalam bentuk matematis ya. Kemudian jika tidak ada maka kita bisa menggunakan blueprint yang sudah dibuat oleh seorang seniman, kita ubah, kita istilah digital, kita digitalkan, kemudian masukkan dalam komputer, baru kita create dalam komputer. Nah, model yang paling sederhana, yang paling sering digunakan adalah untuk modeling ini adalah wireframe atau frame kawat. Nah, frame kawat ini dia sifatnya kalau kita biasa mendesain atau membuat gambar, itu biasanya adalah rangka atau desain awal ya. Jadi dia bentukan garis, membuat satu objek, biasanya kita bentuk kepala, biasanya garis dulu, nanti baru membentuk satu buah objek, baik kepala, badan, tubuh, dan anggota tubuh lainnya. Itu bisa kita bentuk melalui wireframe atau frame kawat tadi ya. Jadi ini salah satu model ya, frame kawat. Model yang paling sederhana. Nah, kemudian adalah rendering. Setelah kita sudah mendesain kerangkanya, kita sudah bisa membentuknya menjadi satu buah gambar dengan menyatukan titik demi titik, garis demi garis, kemudian kita berikan sebuah warna, kita berikan pencahayaan, kita berikan tekstur permukaan, kita berikan bayangan, kita berikan gambar belakang, refleksi, interseksi, transparansi, dan sebagainya, entah apapun itu. Kemudian ketika kita merendernya akan membentuk satu buah objek yang tampak seperti objek aslinya, ya, objek dari aslinya. Sehingga rendering ini merupakan proses yang sangat menarik ya, ketika kita sudah membuat modelnya, kemudian kita render dan kita akan mendapatkan objek yang kita bentuk tadi. Nah, sedangkan animasi ini perubahan waktu ya, dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat bahwa di sini ketika kita memberikan satu buah efek, satu buah perubahan ya dari waktu ke waktu, maka kita bisa memfungsikan objek tadi seolah-olah melakukan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Dari waktu-waktu dia bisa berubah, berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Mungkin dengan beberapa teknik controlling tadi. Nah, kemudian ini secara komputer grafis ya, bagaimana kita membuat atau menggambarkan ya, proses dari pembuatan satu buah karakter ya. Nah, karakter itu dibuat dari wireframe ya, kerangka, kemudian dibuat skeletonnya atau tulang belulangnya, kemudian kita bentuk muscle-nya atau bentuk ototnya, kita berikan skin atau kulit ya, lalu kita berikan hair atau bulu-bulu kecil, rambut-rambut kecil, lalu final rendernya kita berikan pencahayaan, bayangan, dan sebagainya ya. Jadi kita pewarnaan dan sebagainya. Itu bisa menjadi satu buah proses yang
yang menarik ya dalam proses membuat satu buah karakter. Mungkin ini tidak hanya dalam bentuk hewan, bisa jadi dalam bentuk manusia, objek lainnya dan sebagainya, bisa dibentuk. Lalu penerapan grafika komputer sendiri ya banyak digunakan ya. Salah satunya yang mungkin sudah kalian pernah lihat ya di sini ada namanya game, computer games. Mungkin tidak lagi dalam bentuk game PC atau personal komputer atau game dalam bentuk apa ya yang besar harus dengan konsol PS dan sebagainya, tapi sudah bisa menggunakan handphone atau device kita, ya tablet, iPad dan sebagainya itu bisa sudah menggunakan. Contohnya adalah game ini game yang sangat cukup populer mungkin sampai saat ini atau saya nggak tahu. Ini namanya adalah PUBG. Nah, grafika komputer ini sudah banyak diterapkan dalam memproduksi animasi game, kemudian ini juga menganimasi membuat satu buah gambar, desain, efek spesial. Nah, lalu kita terkait dengan perkembangan komputer grafis sendiri mungkin bisa dilihat secara detailnya ya, mungkin perkembangan dari awal bagaimana komputer grafis itu dibuat, diciptakan, kemudian nanti sampai berkembang sampai hari ini bisa dilihat di apa namanya artikel ini. Kalian bisa ketikkan di browser lalu bisa lihat seberapa jauh mungkin untuk perkembangan dunia komputer grafis. Oke, untuk penggunaan komputer grafis lainnya, kita bisa menerapkan di beberapa bidang, termasuk di antaranya adalah arsitektur, ya, kemudian presentasi grafik, kesenian, hiburan, pendidikan, visualisasi, serta GUI. Nah, secara lebih detailnya, untuk CAD ini atau Computer Aided Design ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang mendesain satu buah objek, ya kaitannya mungkin dengan teknik arsitektur ya. Mungkin ini biasa di bidang teknik maupun arsitektur yang ingin menggambar satu buah objek, ya satu buah benda, satu buah rumah, dan sebagainya. Mungkin kita ingin melihatnya dari sisi luar maupun sisi dalamnya. Ini bisa menggunakan computer aided design. Nah, tampilan ini lebih apa ya menggunakan tools ini kita bisa melihat keseluruhan bentuk objek dari kanan kiri maupun diputar gitu ya, maupun kita lihat isi luar dan dalamnya. Kemudian kita bisa bisa mengamati efeknya ya, bisa mengamati efek perubahan dari desain tersebut ketika kita masuk maupun keluar dari satu buah benda. Lalu untuk presentasi grafik sendiri, kita juga bisa melihat bahwa penggunaan grafis ini juga bisa digunakan untuk presentasi ya. Yang sudah saya sampaikan bahwa tidak lagi sebenarnya presentasi itu dalam bentuk satu buah tulisan panjang di copy pastekan ke PowerPoint kemudian disampaikan. Tidak, tetapi bisa diubah dalam bentuk satu buah informasi, gambar, visual yang memang apa yang dapat to the point ya, to the point dapat memberikan informasi secara efektif. Nah, penggunaan objek 2 dimensi, penggunaan objek 3 dimensi dalam satu presentasi itu dapat menjadi lebih menarik ya, dapat menjadi lebih interaktif, efisien, dan informasi yang ingin dituju itu bisa lebih cepat gitu. Ya, audiens bisa lebih cepat paham gitu. Nah, kemudian ini contoh presentasi grafik, mungkin kalian sudah bisa mulai lihat bagaimana infografik ya, infografik itu disajikan. Mungkin untuk penyajian di daerah mungkin lebih baik ya, ketika informasi itu disampaikan dalam bentuk sajian gambar atau visual informasi secara grafis. Kemudian untuk kesenian tentu saja ini sangat memudahkan ya ketika teman-teman yang sudah biasa menggunakan kanvas, ya, kemudian warna dan sebagainya ini ketika menggunakan komputer grafis cukup menggunakan stylus, kemudian menggunakan alat untuk menggambar ya untuk di konsolnya, kemudian kita akan mendapatkan satu buah gambar yang sifatnya ya apa yang ingin kalian sampaikan dari tadi terkait dengan pola seni, kemudian gambar, animasi dan sebagainya terkait dengan kesenian. Menarik sekali. Sedangkan untuk hiburan sebenarnya kita bisa sudah banyak dapati, temui bahwa penggunaan komputer grafis juga bisa untuk animasi hiburan, animasi film, animasi dokumenter, kemudian animasi iklan. Tetapi mungkin yang perlu perlu di apa ya, mungkin perlu ditekankan bahwa untuk animasi dalam hiburan ini perlu kerja sama tim. Karena dalam membentuk satu buah karakter, modeling, pewarnaan, pembentukan, kemudian hingga sampai ke frame time atau waktu untuk membuat animasinya, mungkin itu perlu koordinasi.
Lalu untuk memberikan satu buah edukasi ya, terutama untuk edukasi secara umum, bisa digunakan untuk simulasi penerbangan, simulasi pengendara kendaraan, simulasi pesawat angkasa maupun media pembelajaran. Nah, sedangkan selanjutnya bisa merancang sebuah visualisasi ya. Jadi penggunaan komputer grafis juga bisa untuk visualisasi. Nah, visualisasi ini bisa dalam bentuk reka adegan, reka kejadian, rekayasa kimia, visualisasi objek, dinamika fluida, dan sebagainya. Kalau kalian pernah mendapatkan satu buah mata kuliah atau mata pelajaran dulu waktu di sekolah, itu mungkin bagaimana pembentukan reaksi kimia ataupun kejadian secara fisika mungkin ya, kecepatan, gesekan, kemudian benturan dan sebagainya, itu bisa divisualkan menggunakan komputer grafis. Lalu yang terakhir mungkin untuk penggunaan komputer grafis untuk membuat satu buah GUI atau tampilan untuk pengguna. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif ya. Di salah satu film mungkin ya eh, biasa diberikan satu buah tampilan user bentukannya eh, untuk memudahkan kita ya untuk memudahkan user membentuk satu buah tampilan gitu ya. Oke, dari pertemuan ini menurut saya sudah cukup ya terkait dengan apa yang perlu kita ketahui terkait dengan pengantar dari grafika komputer. Terkait dengan perkembangan komputer grafis, nanti kalian bisa lihat di sini ya, yang sudah saya linkkan ini. Ya, terkait dengan perkembangan komputer grafis bisa kalian lihat di sini ya, dari awal perkembangan komputer hingga terakhir ya, bagaimana komputer itu bisa komputer grafis itu dikembangkan dari awal dan kebutuhannya. Nah, oke, menurut saya itu saja. Jika ada pertanyaan, ya mungkin untuk evaluasinya akan saya cantumkan di Google Classroom setelah ini. Silakan kalian kerjakan, silakan kalian juga apa namanya selesaikan. Mungkin terkait dengan apa yang sudah saya berikan, saya sudah jelaskan sampai dengan saat ini. Gitu saja. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menghubungi saya di Google Classroom ya. Tuliskan saja komentarnya, kemudian tanggapannya ataupun kekurangan dari video yang saya sudah jelaskan kali ini. Oke, begitu saja dari saya. Untuk pertemuan ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.